Assalamualaikum semuanya. Satu adonan, dua cemilan. Ini tuh walaupun satu adonan, tekstur dan rasanya itu berbeda ya teman-teman ya. Yang penasaran sama resepnya wajib banget nonton sampai habis ya. Jangan di skip-skip. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalian wajib banget subscribe. Yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa tinggalin like dan komentar kalian ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, kalau yang stick kayak gini krenyes, dan kalau yang bola-bola kayak gini bener-bener lembut dan enak banget. Yang pertama, kita langsung aja siapin seledri ya teman-teman ya. Di sini aku pakai 5 helai dan ini udah aku cuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita langsung aja potong tipis-tipis seperti di video. Ini udah selesai, lanjut kita pinggirin dulu. Di sini untuk kentangnya aku pakai 400 gram kentang. Ini sebelum aku kukus, aku bakalan potong-potong ya teman-teman ya. Fungsinya apa? Biar dia cepet mateng. Kalau kita biarin utuh seperti ini, nanti masaknya bisa lama banget. Ini udah selesai aku potong, lanjut kita kukus seperti biasa. Dikukus kurang lebih 20-25 menit, tergantung kukusan masing-masing. Di sini aku tuh pakai kukusan stainless, dia tuh cepet panasnya dan gak gampang gosong ya teman-teman ya. Ini tuh ukurannya pas, jadi 25 menit itu belum mendidih teman-teman. Jadi kita langsung aja cek setelah 25 menit, kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh mateng sempurna. Kalau teman-teman mau kukusan mungil dan menurut aku multifungsi banget, kalian bisa langsung aja cek produknya di deskripsi. Ini tuh cocok banget buat masak mie ya, karena emang mendidihnya tuh cepet banget, gak butuh waktu lama. Ini setelah aku pindah ke dalam piring tanpa nunggu dia dingin ya teman-teman ya, aku langsung aja halusin seperti ini. Mau dicopper boleh, mau diulek juga boleh, mau dihancurin pakai centong seperti ini juga boleh. Yang nggak boleh itu pakai wadah kecil seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Ini tuh kekecilan, jadi aku nggak bisa gerak. Jadi aku bakalan pindah ke dalam baskom atau apa aja lah, pokoknya wadahnya yang gede. Ini biar numbuknya tuh lebih gampang. Lanjut kita masukin juga seledri yang udah kita potong tadi. Perasannya setengah sendok teh garam, terus 1 sendok teh royco ayam. Kalau teman-teman mau pakai merica boleh, tapi aku kurang suka merica teman-teman, jadi aku skip ya. Ini langsung aja kita aduk sampai merata. Pokoknya kalau masih ada gerindilan dihalusin terus aja teman-teman, dipenyet-penyet gitu, mirip banget kayak buat perkedel. Cuman kalau perkedel itu kan nggak pakai tepung ya teman-teman ya, tapi seriusan ini nanti walaupun pakai tepung rasanya tetap mantul banget. Kalau kentangnya udah hancur, lanjut kita tambahin tepung maizena ya. Untuk maizenanya aku pakai 40 gram. Lanjut ini kita aduk sampai merata. Kak, kenapa dikasih tepung maizena? Kalau nggak dikasih tepung maizena, nanti pas digoreng dia bakalan ambiar. Kalau teman-teman nggak ada tepung maizena, aku saranin kalian pakai tepung tapioka ya, jangan pakai telur. Nanti kalau pakai telur, adonannya jadi encer, kita bingung ngaduknya kayak gimana. Ini setelah dikasih tepung tapioka, aku langsung aja nguleninya pakai tangan. Ini kita ulenin sampai si adonannya kalis. Kalau menurut teman-teman adonannya terlalu kering, jangan ditambahin air ya teman-teman ya. Cukup diaduk terus aja, dia nanti bakalan kalis sendiri atau menyatu dengan sendirinya. Di sini tuh sebenarnya aku mau jadiin tiga jajanan gitu loh teman-teman, cuman kebetulan banget adonannya kan sedikit ya, jadi aku bakalan bagi 2 aja adonannya. Yang satu aku buat pom-pom kentang, yang satunya lagi aku buat stik kentang. Rasanya kalau pom-pom kentang itu luarnya crispy, dalamnya lembut, tapi kalau yang stik nanti tuh dia crispy dan dalamnya kopong teman-teman. Kalau teman-teman penasaran sama rasanya, kalian bisa langsung aja request. Untuk pembagian adonan aku kira-kira aja ya teman-teman ya. Setelah adonannya dibagi, aku langsung aja bulet-buletin sesuai sama ukuran yang kalian inginkan.
Untuk ukurannya aku pakai takaran cubit ya teman-teman ya, aku 1 cubit gitu. Kalau ditimbang kurang lebih 7-8 gram. Jangan terlalu gede, nanti kalau terlalu gede juga takutnya kegedean ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, aku ambil secubit dan aku padet-padetin. Setelah itu kita gulung-gulung seperti ini. Gampang banget teman-teman. Kalau kalian ngomong, ini pasti rasanya sama. Mungkin dari segi aroma sama ya teman-teman ya. Cuman kalau kalian rasain sendiri, ini tuh walaupun satu adonan, menurut aku beda. Kalau yang bola-bola itu kentangnya berasa. Tapi kalau yang stick kayak gini tuh nggak berasa teman-teman. Yang stick ini langsung aja kita siapin nampan atau telenan. Kita pipihin ya, tebelnya disesuaikan aja. Kalau di sini aku pakai kurang lebih setengah senti teman-teman. Nggak perlu pakai rolling pin, cukup pakai tangan. Aku bentuk kotak seperti ini. Kalau udah kotak langsung aja kita potong-potong. Dipotong sesuai selera. Aku tipis-tipis aja kayak gini karena nanti pas digoreng dia tuh bakalan ngembang gitu loh teman-teman. Jadi seperti yang aku omongin, kalau yang stick ini dia tuh crispy, dalamnya kopong. Kalau yang bola-bola crispy, dalamnya lembut banget. Bener-bener beda tekstur. Rasanya juga menurut aku beda. Yang ini tuh kentangnya sedikit aja gitu loh, karena emang kopong kan, teksturnya bener-bener kering sampai ke dalam-dalam. Kalau teman-teman suka yang rasanya tuh bener-bener kentang banget, kalian bisa coba yang bola-bola ini aja. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja siap goreng. Aku bakalan gorengnya 2 kali ya teman-teman ya. Yang pertama aku bakalan goreng yang bola-bolanya dulu. Untuk yang bola-bolanya aku bakalan ngegorengnya pakai minyak dingin. Biar apa? Biar dia tuh nggak pecah teman-teman. Jadi kalau kalian ngegoreng pakai minyak panas, biasanya dia ngembang dan dia bakalan meledak gitu. Bukan meledak sih, kayak ngembang pecah gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bentukannya tetap bulat-bulat cantik kayak gini, kita ngegorengnya pakai minyak dingin. Jadi kenapa aku yang pertama ini ngegorengnya yang bulat-bulat, karena emang yang bulat-bulat ini tuh rawan pecah, bukan meletus ya teman-teman ya, beda nih. Kalau kalian goreng cimol, dia kan meledak bisa ngukain kita. Tapi kalau ini dia tuh cuman bentukannya aja yang kayak pecah-pecah gitu, kurang cantik. Untuk apinya pakai api sedang aja, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk kayak gini biar mateng dan warnanya juga merata ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dia sedikit ngembang tapi nggak ngembang banget. Aku bakalan ngegorengnya sampai kecoklatan kayak gini, biar apa? Biar dia nggak rawan kempes dan crispy-nya juga awet lama. Ini walaupun crispy, dia tuh nggak keras karena di sini aku tuh pakai tepung maizena. Ini langsung aja kita angkat, lanjut kita goreng yang stick. Yang stick hati-hati teman-teman, dia tuh rawan copot gitu loh. Kalau yang stick kayak gini, dia nanti nggak bakalan pecah sih. Jadi walaupun digoreng pakai minyak panas kayak gini aman ya. Karena dia nggak nempel satu sama lain, ini ngegorengnya banyak-banyak juga nggak apa-apa. Aku sih tim dua-duanya ya, tapi biasanya kalau anak-anak tuh suka yang full kriuk ya. Kalau teman-teman mau jualan, aku saranin ini sih yang stick. Tapi kalau teman-teman buka cafe, butuh cemil-cemilan, aku saranin dua-duanya sih. Kalian jadiin combo gitu loh teman-teman, kayak promo gitu. Padahal satu adonan kan rasanya tetap gitu-gitu aja, atau adonannya tetap gitu-gitu aja, tapi cemilannya berbeda. Ini juga sama, kita gorengnya sambil terus diaduk ya, biar warna dan matangnya juga merata. Untuk apinya aku pakai api sedang biar dia tuh nggak gampang gosong, biar dia tuh matangnya sampai ke dalam-dalam gitu loh teman-teman. Kalau aku pakai api gede, dia tuh biasanya gosongnya tuh cuman di luar aja. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Seperti yang aku omongin, itu satu adonan, dua rasa dan dua bentuk. Semuanya bentuk dan rasanya juga beda, pokoknya beda banget teman-teman. Ini aku bakal langsung aja review, kalian bisa lihat sendiri.
Ini yang stick seperti yang aku omongin, dia itu crispy dan kopong, krenyesnya sampai ke dalam-dalam. Rasa kentangnya sedikit teman-teman, tapi untuk seledrinya ya masih ada kecium, tapi nggak banget, nggak banyak kayak yang bola-bola. Cocok buat teman-teman yang suka makanan kriuk. Tapi kalau teman-teman mau rasa kentangnya yang kuat, seledrinya yang kuat, dan ada lembut di dalamnya, ini sih cocok banget buat kalian. Bener-bener luarnya crispy. Ini kalau teman-teman langsung hap semuanya, pas dikunyah dia tuh langsung ada ledakan gitu loh teman-teman, ledakan terus lumer banget. Ini pokoknya enak lah. Buat kalian yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Cara penyajiannya cukup dicocok saus kayak gini. Aku cocok saus sama mayones. Ini tuh bener-bener juara banget sih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku. Thank you, thank you, thank you.